Pada malam hari kita lanjutkan Al-Muqitu. Ya. Jadi nama Al-Muqitu ini disinggung dalam Al-Quran. Ya. Karena nama-nama Asmaul Husna tidak boleh ngarang. Semua pertama dari Al-Quran. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh kita ngarang menambah nama Asmaul Husna. Jadi sekalipun mungkin ada nama bagus, terus ditempel, ditambah, jadi nama Asmaul tidak. Jadi harus berdasarkan dari Al-Quran maupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini bagian dari akidah jamaah sekalian. Jadi Al-Muqit ini disinggung dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan An-Nisa ayat 85. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namanya Al-Muqit. Ya. Jadi makna Al-Muqit ini pertama Al-Qadir. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Ya. Di sini juga Al-Hafidh, Allah Maha Menjaga. Allah mampu ya dengan kekuasaannya, sanggup dengan keagungannya menjaga seluruh ya kehidupan di dunia. Menjaga planet-planet di langit, tata surya, galaksi yang begitu tersusun rapih. Tidak ada yang saling tabrakan. Satu detik saja geser terjadi perubahan alam teman sekalian. Makanya ketika bulan purnama saja itu terjadi perubahan. Terjadi gerhana, hanya sebentar ekosistem berubah. Dan itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hafidh, dan Allah menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem yang ada di bumi, tapi manusia membuat kerusakan. Tuharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di bumi dengan sebab tangan-tangan manusia. Allah sudah menjaga bagaimana hutan-hutan dibentuk itu untuk ya demi kemaslahatan umat manusia, kemudian ditebang sehingga terjadi longsor, terjadi banjir. Allah menciptakan laut dengan makhluk-makhluknya yang jutaan jenis makhluk laut, kemudian dengan jaring secara ilegal, dengan bom dan sebagainya menjadi rusak karang-karang. Padahal Allah ciptakan semuanya lengkap sempurna untuk manusia sebetulnya. Cuman ada orang-orang yang rakus sehingga timbul kerusakan. Wasyahid, dan Allah Maha melihat. Jadi itu yang dinamakan Al-Muqit. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menjaga hambanya. Sampai saking sayangnya Allah kepada kita, kemarin sudah kita bahas, depan belakang kita ada malaikat yang selalu menjaga kita jemaah sekalian. Kemudian juga Allah SWT Al-Muqit, ya Allah SWT mampu memenuhi hajat-hajat hambanya, makhluknya dengan ilmunya. Jadi Allah SWT Maha mampu. Cuman kadang kita kurang sabar. Terlalu cepat suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah mampu. Cuman masalahnya kita tidak tahu hikmah. Kenapa si fulan lebih kaya dahulu, si fulan diuji dengan kesusahan dahulu. Semua ada hikmahnya. Cuman karena manusia mungkin akidahnya lemah, cepat suudzonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memenuhi hajat-hajat makhluknya, bukan hanya manusia. Wa ghairuhu minal makhluqat. Ya Allah memberi kebutuhan hewan-hewan, sapi semuanya, ikan-ikan semua, sampai hewan melata Allah beri makan teman sekalian. Itulah ya Allah SWT mampu menjaga ya ma yahfadul insan wa ghairuhu minal makhluk. Allah juga menjaga manusia dan makhluk lainnya. Tidak terkecuali. Makanya Al-Muqit bimakna Al-Hafidh wasyahid. Apa yang dilakukan hambanya Allah melihat, karena Allah yang Maha melihat. Sekalipun ada orang niatnya ngumpet-ngumpet ya mencuri sesuatu agar tidak dilihat orang lain, tidak dipantau CCTV, tapi Allah Maha melihat.
Maka buah dari iman kepada Al-Muqit ini pertama, mahabbatuhu subhanahu al-mahabbah al-haqiqiyah. Seorang hamba mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang sebenar-benarnya. Jadi kita meyakini Al-Muqit ini, ya kita jadi lebih cinta kepada Allah dengan sebenar-benar cinta. Cintanya tidak abal-abal. Cintanya bukan hanya di bibir saja, karena yakin bahwa Allah yang menjaga kita, yang mengawasi kita, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga kuat keyakinan kita dan tumbuh rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan kita kepada Allah buah dari allati tasmaru tauhidihi subhanahu wa ihlasi al-ibadah lahu. Jadi kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar cinta buah dari kita mentauhidkan Allah. La syarikalah, tidak menyekutukannya. Karena apa? Kita yakin, seyakin-yakinnya Allah maha mengawasi kita tadi, Allah maha melihat, Allah yang menjaga kita. Tidak ragu lagi. Sehingga apa? Muncul rasa cinta kepada Allah. Dan rasa cinta seorang hamba buah dari tauhidnya, mentauhidkannya, ya, dan tidak berani menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kenapa? Li'annahu subhanahul khaliq ar-razzaq. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta, yang maha pencipta, yang memberi rizki. Ya. Di setiap kondisi hambanya. Ada yang diberi rizki dengan takaran sekian. Ada yang diberi rizki dengan takaran sekian. Semua sudah dibagi-bagi jemaah sekalian. Ya. Hewan-hewan ada yang makannya dedaunan, ada yang makannya serangga, ada yang makannya daging-dagingan. Tapi manusia semua dimakan sampai yang haram-haram. Kan kalau hewan dibatasi, kalau sudah makan rumput, dia sudah makan rumput. Nggak nekat makan daging. Ya. Cuman kadang manusia yang nekat, apa saja dimakan sehingga penyakit. Jadi jauh sekali dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin, menjaga wa arzaqihim, dan yang memberi rizki jemaah sekalian. Maka bagaimana seorang bisa suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sementara semuanya sudah dijaga, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq ar-razzaq, ya, Allah yang maha pencipta, yang memberi rizki, ya, kepada semua makhluknya di setiap kondisi jemaah sekalian. Yang kedua, al-i'timadu 'ala Allahi wahdah wa tawakkal alaih. Ketergantungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa semua sudah diatur, sudah dijaga. Allah mengawasi kita. Maka i'timadu 'ala Allahi wahdah, hanya tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini apa-apa langsung mintanya kepada Allah. Itu namanya i'timad. Ketergantungan mbok-mboken, ya, hanya kepada Allah. Ya. Dan wa tawakkal alaih subhanahu wa ta'ala, dan tawakal kepada Allah fi thalabir rizki, dalam mencari rizki, ya, kuat tawakalnya kepada Allah. Jadi kita harus tawakalnya kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi i'timadu 'ala Allahi wahdah wa tawakkal alaih, dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini punya hajat, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam, ya, sampai nangis-nangis. Ya, kata ulama kalau belum bisa nangis dipaksa, ya, dipaksa. Kenapa? Dalam mencari wajalbi an-naf'i wa daf'id dhur, dan dalam rangka mengambil manfaat. Ya, apapun kita punya hajat, mintanya kepada Allah. Kita manfaatkan waktu-waktu yang istimewa dalam berdoa. Ketika tahajud, sujudnya diperlama. Karena apa? Posisi seorang hamba dekat dengan Allah ketika sujud. Dengan nikmati tahajudnya, maksimalkan doanya ketika sujud jemaah sekalian. Di luar, sebagaimana Rasulullah ketika sholat itu begitu dinikmati gerakannya, iktidalnya,
namanya duduk di antara sujudnya, apalagi sujudnya beliau dan tahiyatnya juga lama jemaah sekalian. Jadi jenengan kalau memang punya hajat dinikmati gerakan ketika tahajud, ya, ketika sujud diperlama, minta kepada Allah, ya, selama permintaannya pakai bahasa Arab, ya. Makanya dikit-dikit kalau tahajud doanya doa yang bahasa Arab. Kemudian juga sebelum salam banyak berdoa jemaah. Jadi ada dua tempat yang kita berdoa ketika sholat, ketika sujud, ketika tahiyat sebelum salam. Jadi sujudnya diperlama, tahiyatnya juga diperlama sebelum sholat. Kita minta kepada Allah. Maka di sini ya kita betul-betul tergantung kepada Allah yang kuat. Ya. Kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala saja dalam mencari rizki. Ya. Jadi kita makanya ketika kita akan mencari karunia Allah, jangan lupa doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi benar-benar kita itu menghadapnya Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rizki, ya. Terutama juga dalam rangka menguatkan iman, ya. Al-qulub minal iman, ya. Diberikan rizki kekuatan iman. Makanya ada doa Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal hidayah. Kita minta petunjuk sama sekalian. Kita ini bisa hadir di sini karena hidayah Allah, bukan karena panjenengan sehat waktu bawah, karena memang diarahkan di sini minta kekuatan rizki hati yang memiliki iman, wal huda dan petunjuk, dan wal ikhlas dan ikhlas. Kita minta kepada Allah hati yang ikhlas.